Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Ya, kita hari ini akan mempelajari model jejaring. Ya, jadi kalau sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari menganalisa jejaring yang datanya kita ambil dari dunia nyata, gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana membuat jejaring yang mirip dengan jejaring yang datanya diambil dari dunia nyata itu ya, tetapi datanya di sini kita generate sendiri, kita hasilkan sendiri. Bisa nggak kita membuat jejaring yang mirip dengan jejaring dunia nyata? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa properti umum jejaring itu. Jadi properti umum jejaring dunia nyata nih ya, jejaring yang datanya diambil dari dunia nyata, gitu ya. Ada 3 di sini yang sering muncul, gitu ya. Yang pertama, memiliki jalur yang pendek. Ya, dibutuhkan sedikit langkah untuk berpindah dari node manapun ke node lain. Ya, jadi jalurnya pendek, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki segitiga yang tercermin dalam koefisien clustering yang tinggi. Ya, jadi yang memiliki banyak segitiga, ya nggak cuma memiliki segitiga, tapi memiliki banyak segitiga. Nah, kita bisa cek nanti dengan menghitung koefisien clusteringnya. Dan yang ketiga, memiliki distribusi variabel node dan link yang heterogen, seperti derajat dan bobot. Ya, ini distribusi derajat yang heterogen itu menandakan bahwa jejaring tersebut mempunyai hub atau sentral. Ya, jadi ada node yang populer. Node yang populer itu node yang mempunyai derajat yang tinggi dibandingkan node-node yang lainnya. Jadi dia sifatnya heterogen. Nah, 3 ini ya properti umum nih yang akan kita cari dalam jejaring yang akan kita buat. Ada nggak kalau kita buat jejaring, ada nggak fitur-fitur ini, properti-properti ini? Langkah berikutnya dalam investigasi kita, ya, dalam analisa kita mengenai jejaring, ya, adalah memahami dari mana datangnya properti kita sebut. Ya, bagaimana node memilih tetangganya, bagaimana hub sentral dihasilkan, bagaimana segitiga dibentuk, ya, bagaimana node memilih tetangga ini supaya untuk menghasilkan jalur yang pendek ini ya. Terus hub sentral itu ya berkaitan dengan distribusi yang heterogen. Segitiga ini ya koefisien clustering yang tinggi. Nah, pada pertemuan kita ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, apakah nantinya akan terjawab semuanya atau sebagian? Ya, kita lihat aja. Nah, salah satu cara untuk mempelajari asal-muasal karakteristik jejaring adalah dengan merumuskan suatu model. Model ini yang dimaksud model ini adalah seperangkat instruksi ya, atau prosedur yang digunakan untuk membangun jejaring. Ya, bisa juga rumus, ya, pakai rumus misalnya di instruksi, prosedur atau rumus yang digunakan untuk membangun jejaring. Aturan model memasukkan intuisi atau hipotesis. Ya, jadi kita membuatnya itu dengan intuisi itu ya perkiraan awal. Ya, intuisi atau hipotesis itu perkiraan awal yang belum teruji. Ya, kayaknya kayak gini. Kalau kita ingin membuat jejaring itu kayaknya harus dibuat seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Terus setelah jadi baru kita uji benar nggak intuisi kita tadi. Ya, intuisi ya. Jadi kayak ibaratnya kayak kita berada di persimpangan jalan gitu ya. Nah, dan kita bingung nih kalau mau ke tujuan mau ambil jalur yang mana. Nah, pakai intuisi. Oh, kayaknya belok kiri. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita uji. Kita belok kiri, benar nggak sampai ke tujuan. Nah, kalau salah ya balik lagi ke posisi awal. Nah, itu yang dimaksud intuisi itu ya. Dimasukkan intuisi atau hipotesis tentang bagaimana fitur jejaring muncul. Dengan mengikuti resep model, kita dapat membangun jejaring dan membandingkannya dengan jejaring nyata untuk melihat kemiripan atau perbedaannya. Jadi setelah kita bangun jejaringnya, kita bandingkan ada nggak kemiripannya atau ada nggak perbedaannya. Jangan-jangan berbeda semuanya, gitu ya.
Kalau beda semuanya ya artinya jejaring kita tidak bisa memodelkan jejaring dunia nyata. Ya. Nah, dengan cara ini kita bisa belajar tentang mekanisme yang memunculkan jejaring dunia nyata. Nah, kita kadang butuh ya memodelkan ini. Jadi mengapa kok nggak kita ambil aja datanya dari dunia nyata? Nah, karena datanya kadang tidak tersedia atau sulit untuk mendapatkannya. Nah, jadi bisa jadi karena belum tersedia atau sulit untuk mendapatkannya. Maka kita buatkan modelnya untuk memudahkan. Contohnya misalnya ya, kita sekarang ini sedang pandemi corona. Nah, kita bisa membuat ini ya, jejaring penyebaran virus corona misalnya seperti itu. Nah, masalahnya adalah kita belum punya datanya. Ya. Jadi bagaimana virus corona itu menyebar itu masih banyak pertentangan di sana sini gitu ya. Kemudian apa yang menyebabkan itu kan ada yang gejalanya berat, ada yang gejalanya ringan, bahkan ada yang tanpa gejala ya, itu masih belum jelas, para ahli pun masih belum jelas. Ya. Jadi datanya belum ada. Nah, kita buatkan modelnya. Nah, tahun kemarin ya, ketika awal-awal pandemi sudah banyak orang yang mencoba membuat model ini, kemudian memprediksi kapan kira-kira pandemi ini berakhir. Ya, ada yang memperkirakan 2-3 bulan akan berakhir gitu ya. Ada yang memperkirakan setahun 2 tahun, tapi ada juga yang memperkirakan sampai 5 tahun. Nah, kita tinggal tunggu aja ya kapan akan berakhirnya. Nah, kita akan menelusuri sejarah perkembangan ilmu jejaring, menyajikan model klasik dalam urutan penemuannya. Jadi kita mempelajarinya itu mulai dari yang sederhana dulu. Ya, mulai yang sederhana dulu, terus kemudian yang sederhana itu kan pasti punya kelemahan. Ya, nah kelemahannya diperbaiki. Nah, kelemahannya diperbaiki. Nah, terus muncul model baru. Model baru ternyata masih punya kelemahan juga. Nah, diperbaiki lagi, muncul model yang baru lagi. Ya, model baru itu bisa jadi perbaikan dari model sebelumnya, atau juga membangun suatu model yang benar-benar baru, tidak berdasarkan model sebelumnya. Kita bahas kegagalan masing-masing model untuk mereproduksi fitur yang diamati dalam jejaring nyata, yang mengarah pada pengembangan kelas baru model yang lebih realistis. Ya, jadi ada 3 fitur atau properti tadi yang di dunia nyata, fitur umum atau properti umum di dunia nyata tadi ya. Ada jalur pendek, ada banyak segitiga, dan ada banyak hub. Kita sajikan mekanisme sederhana yang memungkinkan kita untuk menghasilkan model jejaring yang memiliki banyak fitur dasar jejaring nyata. Nah, mulai dari jejaring yang paling sederhana, itu jejaring acak. Misalkan kita mempunyai banyak node yang tak terhubung dan ingin menambahkan beberapa link. Jadi jejaring acak di sini dimulai dengan kita punya node-node-nya terlebih dahulu. Sebanyak sekian node, sebanyak 10 node misalnya. Kita punya node-node-nya terlebih dahulu, terus kemudian kita tambahkan link-link yang menghubungkan setiap pasang node, ya, menghubungkan tiap pasang node. Jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana cara menempatkan linknya, ya kan? Ada banyak cara untuk menempatkan link di antara pasangan node. Node mana yang harus diberi link, node mana yang tidak ada linknya, misalnya seperti itu. Nah, yang paling gampang dulu ini ya, menggunakan pendekatan egaliter. Pendekatan egaliter ini adalah semua node dianggap setara. Semua node dianggap setara. Jadi ketika kita ingin menempatkan link ya, kita nggak pilih-pilih node, tapi acak. Node-nya itu ya diambil secara acak. Jadi tidak ada ini node ini yang ini ya harus mendapatkan link banyak misalnya. Node ini nggak usah kasih link, nah, misalnya nggak, ya bukan seperti itu ya. Tapi kalau egaliter ya semua node dianggap setara. Jadi dari pendekatan egaliter menempatkan link di antara pasangan node yang dipilih secara acak. Jadi kita pilih 2 node secara acak, terus tambahkan link. Kita pilih 2 node lagi secara acak, tambahkan link. Demikian seterusnya sampai seluruh link itu ditempatkan. Ya. Jadi di sini di jejaring acak itu kita punya node dulu, dan kita juga punya berapa link nanti yang akan ditempatkan. Misalnya tadi 10 node, kemudian kita ingin menempatkan 11 link, nah, misalnya ya, maka link pertama kita ambil 2 pasang node acak itu ya, tambahkan linknya. Link kedua kita ambil 2 pasang node secara acak,
taruh linknya. Link ketiga kita sampai ke link yang ke-11 seperti itu. Nah, jejaring yang dibuat dengan cara ini disebut jejaring acak atau Erdős Rényi. Erdős Rényi itu nama orang ya, nama dua orang, Erdős dan Rényi. Nah, untuk sederhananya, mari kita rumuskan model dalam versi ekuivalen yang diusulkan oleh Gilbert. Nah, ini si Gilbert juga mengusulkan jejaring acak juga, ya, yang mirip dengan Erdős Rényi, cuma dia caranya agak sedikit berbeda dibandingkan Erdős Rényi. Tapi jejaring yang dihasilkan mirip, sangat mirip. Model Gilbert memiliki dua parameter, jumlah node n dan probabilitas link p. Jadi kalau Erdős Rényi tadi kan jumlah node n dan link l gitu ya. Jadi ada sekian node, sekian link kalau Erdős Rényi-nya. Kalau Gilbert tidak, ada sekian node dan ada probabilitas pembentukan link sebesar p. Ya, jadi p ini menggambarkan seberapa besar kemungkinan link terbentuk antara pasangan node yang dipilih secara acak. Jadi kalau tadi model Erdős Rényi ambil dua node secara acak, kalau pasangkan linknya. Ambil dua node secara acak, pasangkan linknya. Demikian seterusnya sampai linknya habis. Nah, kalau Gilbert enggak, ambil dua node secara acak, kemudian ya ini kayak lempar koin gitu ya. Lempar koin misalnya kalau yang muncul adalah angka ya, yang permukaan yang muncul adalah angka, maka kita bentuk link. Kalau yang muncul gambar, maka tidak terbentuk koin, tidak terbentuk link ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau lempar koin berarti probabilitasnya setengah. Ya, kalau ini P ini ya probabilitasnya antara 0 dan 1. Jadi caranya seperti ini. Jejaring dengan jumlah node n dan probabilitas link P dapat dibangun melalui prosedur berikut. Langkah pertama, pilih sepasang node, katakan I dan J. Ini sama kayak Erdős Rényi tadi ya. Langkah yang kedua, hasilkan bilangan acak antara 0 dan 1. Ya, bilangan acak R antara 0 dan 1. Ini yang lempar koinnya tadi ya. Cuma kalau lempar koin probabilitasnya setengah. Kalau lempar dadu 1/6 ya, karena dadu ada 6 permukaan ya. Nah, ini kalau pakai komputer ya, pakai random gitu ya, dia bisa menghasilkan antara 0 dan 1. Jika R lebih kecil dari P, maka tambahkan link antara I dan J. Jadi link hanya ditambahkan jika bilangan acak yang diperoleh tadi lebih kecil dari P, lebih kecil dari nilai P. Ya. Kalau yang Erdős Rényi ambil dua node acak tadi ya, terus langsung kasih link, ya, gitu ya, tanpa ada probabilitas. Ulangi 1 dan 2 untuk semua pasang node. Ya, ini kalau di Gilbert seluruh pasang node kita ini ya, seluruh kemungkinan pasang node kita ambil gitu ya. Kita ambil dan kita kasih ini ya, bilangan hasilkan bilangan acak. Jadi kita ya lempar koinnya untuk semua pasang node. Ya, ibaratnya seperti itu ya. Cuma kalau di model Erdős Rényi cukup sampai jumlah linknya habis. Perulangannya sampai jumlah link habis. Namun jejaring yang dibuat mirip. Ya, sangat mirip ya, ada beda sedikit lah. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, ini contoh jejaring yang dihasilkan dengan model Gilbert tadi ya. Ya, ini kalau P-nya sama dengan 0 ya berarti dia tidak punya link. Ini cuma node saja. Kalau P-nya sama dengan 0. Kalau P-nya sama dengan 0,1, nah baru terbentuk link-link itu. Nah, dia akan membentuk link-link. Kalau P-nya sama dengan 0,2, semakin banyak link yang terbentuk. Karena kemungkinannya makin besar, ya, probabilitasnya makin besar. Kalau P-nya sama dengan 1, ya semua node, semua pasang node ada linknya. Dia akan membentuk jejaring yang lengkap. Nah, jejaring dengan probabilitas link P. Nah, sekarang kita bandingkan antara Erdős Rényi dan Gilbert ini. Perbedaan utama antara kedua formulasi adalah bahwa dalam versi Erdős Rényi, jumlah link jejaring adalah tetap. Ya, jadi kalau dalam Erdős Rényi itu ya, jumlah linknya tetap tadi ya, sudah ditentukan di awal. Ya, jadi kan tadi ditentukan di awal itu jumlah node dan jumlah link kalau Erdős Rényi. Kalau Gilbert kan yang ditentukan di awal adalah jumlah node dan probabilitas pembentukan linknya. Sehingga kalau di Gilbert ini jumlah linknya variabel, artinya tiap kali dijalankan prosedur yang tadi tiap kali dijalankan bisa menghasilkan jumlah link yang berbeda-beda. Ya, bisa menghasilkan jumlah link yang berbeda-beda. Kalau Erdős Rényi mau dijalankan berapa kali pun, jumlah node dan jumlah linknya akan sama terus. Kalau Gilbert,
cuma jumlah node-nya yang sama ya, tetapi jumlah link-nya ya akan berbeda-beda. Walaupun bedanya kecil ya, bedanya tidak terlalu jauh. Jika kita membuat beberapa jejaring mengikuti prosedur dari model Gilbert, semua menggunakan nilai yang sama untuk jumlah node dan probabilitas link, secara umum jejaring-jejaring tersebut akan memiliki jumlah link yang berbeda, berfluktuasi di sekitar rata-rata. Jadi jumlah linknya beda-beda, tetapi tidak jauh bedanya ya. Selisihnya cuma kecil aja. Bahkan jika jumlah node yang cukup besar, fluktuasi jumlah linknya juga makin kecil. Ya, itu kalau untuk node cukup besar, fluktuasinya ya makin kecil. Jadi artinya untuk jumlah node yang cukup besar, model Gilbert ini akan sama persis seperti Erdős-Rényi. Ya, jejaring acak model Gilbert akan sama persis seperti Erdős-Rényi. Nah, sekarang kita analisa. Ya. Nah, tadi kita menggunakan probabilitas link. Secara intuitif, probabilitas link menunjukkan kepadatan jejaring acak. Ya, tadi gambarnya sudah kita tunjukkan tadi ya. Semakin tinggi probabilitas link-nya, link yang terbentuk akan semakin banyak. Ya, link yang terbentuk akan semakin banyak dan semakin padat. Ya. Kalau probabilitas link-nya mendekati 1, ya. Sedangkan ayahnya seorang tentara, warga negara Arab Saudi. Dulu ya, kalau jumlah link-nya itu mendekati 1, probabilitasnya mendekati 1, ya jumlah link-nya akan maksimum. Ya, semua node akan punya link. Gitu ya. Semua pasang node akan punya link, jadi jejaring lengkap. Di probabilitas link adalah rasio yang diharapkan antara jumlah link yang diharapkan dan jumlah link maksimum. Ya, di rasio jumlah link yang diharapkan dan jumlah link maksimum. Nah, kita tahu bahwa jejaring nyata biasanya tidak padat. Ya, jadi dari yang sudah sebelum-sebelumnya kita pelajari itu ya, jejaring nyata itu biasanya tidak padat. Jejaring nyata memiliki derajat rata-rata yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah total node dan kepadatan yang sangat rendah. Kita simpulkan bahwa agar jejaring acak menjadi model jejaring nyata yang baik, probabilitas link harus mendekati 0. Ya, jadi ini adalah satu ya kesimpulan awal dulu ya, kesimpulan atau intuisi awal itulah ya, bahwa kepadatan probabilitas P-nya itu mestinya rendah ya untuk membuat jejaring yang mirip dengan dunia nyata ya. Nilai P-nya mestinya rendah mendekati 0. Nah, tapi nanti akan kita uji bagaimana dengan tadi ya 3 properti tadi, apakah sesuai atau tidak. Nah, sekarang distribusi derajat. Distribusi derajat itu untuk ini ya, apakah ada hub atau tidak tadi ya. Misalkan kita membangun jejaring acak, ya sudah kita bangun ya. Apa yang ingin kita ketahui adalah berapa probabilitas sebuah node mempunyai K tetangga, atau ya derajatnya berapa probabilitas sebuah node mempunyai derajat K ya apa dengan kata lain seperti itu. Karena tidak ada node yang memainkan peran khusus dalam model ini, kita dapat mempertimbangkan salah satu node, katakanlah I. Jadi kalau tadi kita gunakan pendekatan egaliter tadi ya, jadi semua node setara. Nah, maka kita bisa ambil sembarang node, katakanlah I, dan tanyakan atau hitung berapa probabilitas I tidak memiliki tetangga, berapa probabilitas kalau memiliki satu tetangga, berapa probabilitas kalau memiliki dua tetangga, dan seterusnya. Ya, nanti untuk semua node yang lain juga sama ya, tinggal kita kalikan sekian node saja. Setiap n-1 node yang tersisa dari jejaring dapat menjadi tetangga dari I. Ya, karena pendekatan egaliter tadi ya. Jadi semua mempunyai probabilitas yang sama untuk menjadi tetangga dari I. Nah, secara desain keputusan apakah suatu link ditempatkan atau tidak antara I dan setiap node lainnya tidak tergantung pada ada atau tidak adanya link lain di tempat lain. Ya, ini prinsip egaliter tadi. Kita nggak cek ya. Jadi misalnya node I-nya itu sudah punya berapa tetangga. Terus node lain yang mau di-link-kan itu sudah punya berapa tetangga. Ya. Itu nggak kita cek ya. Jadi tidak mempengaruhi keputusan apakah ada link atau tidak. Ya, jadi ya itu karena pendekatan egaliter tadi ya. Setiap pasangan yang melibatkan I memiliki probabilitas P untuk terhubung atau terlepas dari
sisa jejaringnya, entah dia punya link atau tidak punya link ya dari sisa jejaring itu. Jadi walaupun katakanlah node I-nya sudah punya banyak tetangga ya, tetapi untuk node-node yang lainnya yang akan dicek gitu ya, apakah dia akan terhubung atau tidak ya, probabilitasnya tetap sama, yaitu P tadi. Nah, setelah diuji beberapa kali ternyata ya distribusi probabilitas derajat yang dihasilkan dalam jejaring acak adalah kurva berbentuk lonceng dengan puncak menonjol terkonsentrasi di sekitar derajat rata-rata K dan dengan cepat menurun di kedua sisi puncak. Ini gambar lonceng seperti ini ya, grafik atau kurva lonceng itu seperti ini. Ya, jadi dia ini distribusi frekuensi ya. Jadi yang pas di tengah ini ya, yang ujungnya paling tinggi ini, angka-angka yang di bawah ini mestinya derajatnya. Tapi ini bukan. Sebenarnya gambarnya saya cuma ambil dari internet aja. Ini jadi anggap aja yang bawah ini adalah derajatnya, sedangkan yang di sebelah kiri ini ya, yang vertikal ini adalah frekuensinya. Ya, distribusi frekuensinya kan seperti itu. Nah, jadi pada derajat yang pas di tengah ini ya, pas di tengah ini yang frekuensinya paling tinggi. Ya, yaitu ini rata-ratanya. Ini nilai rata-rata, pas di nilai rata-ratanya. Misalnya K itu ya. Maka yang derajatnya K ini yang frekuensinya paling tinggi. Terus kalau mendekati K, dia masih lebih tinggi, walaupun sedikit turun gitu ya. Kalau masih mendekati K ya dia masih agak tinggi gitulah. Tapi semakin jauh dari K ya dia semakin rendah. Ya frekuensinya makin rendah, bahkan mungkin 0 gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau seperti ini artinya dia tidak heterogen atau dia homogen karena berkumpul di titik tengah ini. Berkumpul di satu titik ini aja ya. Dia berkumpul di satu titik ini aja. Dia kumpul di satu titik ini. Jadinya tidak heterogen. Sebagian besar node memiliki derajat mendekati derajat rata-rata dan sangat tidak mungkin menyimpang jauh. Ya, nah, padahal kalau kita gunakan derajat heterogen ya, ya kita sudah lihat contohnya ya, bahwa ada node yang derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan derajat rata-ratanya. Nah, itu kalau derajatnya heterogen bisa seperti itu. Tapi kalau di sini sangat kecil kemungkinannya ya, ada node yang derajatnya beda jauh dengan derajat rata-ratanya. Nah, artinya di sini jejaring ini tidak menghasilkan hub. Ya, tidak menghasilkan hub ya. Ya, perbedaan antara derajat jejaring acak dan jejaring nyata. Dalam materi sebelumnya kita melihat bahwa distribusi derajat dari banyak jejaring nyata agak berbeda dari distribusi derajat jejaring acak karena adanya hub. Ya. Jadi kalau ada hub, pasti kurva yang dihasilkan tidak akan berbentuk lonceng. Ya, tapi lebih tidak beraturan gitu ya. Karena adanya hub. Jelas model jejaring acak tidak memberikan deskripsi yang baik tentang distribusi. Node memiliki derajat yang kira-kira sama. Jadi tidak ada hub. Tidak terbentuk hub, tidak terbentuk sentral-sentral. Jadi tidak ada node yang populer. Ya, jadi kalau kita membuat jejaring dengan ya baik Gilbert atau Erdős-Rényi ya, hub, sangat kecil kemungkinan ada hub yang populer, ada node yang populer. Nah, perbedaan tersebut merupakan salah satu alasan mengapa kita membutuhkan model jejaring yang lebih canggih. Nah, ini baru satu ya, baru satu properti ya, distribusi derajatnya. Nah, kita cek properti yang lain. Dan yang kedua adalah jalur pendek ya. Jadi tadi kan properti jejaring umum mempunyai jalur yang pendek, jalur rata-rata yang pendek. Mari kita periksa apakah jejaring acak memiliki jalur pendek. Sebelumnya kita mempelajari bahwa node jejaring acak memiliki derajat yang kira-kira sama. Nah, ini anggap aja ya, semua node memiliki derajat 10. Jika kita mulai dari sembarang node, ada 10 node yang melink padanya. Ya, jadi dia punya 10 node tetangga. Nah, masing-masing tetangganya ini memiliki 10 tetangga yang lain lagi, dan seterusnya. Jadi jumlah node yang dapat dijangkau tumbuh secara eksponensial dengan jumlah langkah. Dalam 2 langkah kita dapat mencapai 100 node, dalam 3 langkah 1000 node.
Dan dalam beberapa langkah kita dapat mencapai setiap node dalam jejaring. Ya, ini artinya kita dapat dari satu node kita dapat menjangkau node-node yang lain menggunakan jalur yang pendek. Ya, langkahnya tuh sedikit ya. Menggunakan langkah yang sedikit. Jadi dia punya jalur yang pendek. Ya. Fakta bahwa jarak maksimum untuk pergi dari setiap node ke node lain atau diameter dalam jejaring acak lebih kecil dibandingkan dengan ukuran jejaring ya. Ukuran jejaring itu jumlah node seluruhnya itu ya. Berarti bahwa jejaring Erdős Rényi memang memiliki jalur pendek. Nah, ini kalau untuk jalur pendek, oke, ya jejaring Erdős Rényi atau Gilbert itu dia memiliki jalur pendek, walaupun tadi tidak punya hub, ya tidak punya sentral dia. Untuk memberikan gambaran seberapa cepat jumlah node yang dapat dijangkau bertambah mengikuti jarak dari node manapun, mari kita lihat jejaring kontak sosial dunia dan bayangkan bahwa itu adalah acak. Di misalnya kita ambil K sama dengan 150 yang merupakan rata-rata jumlah kontak reguler yang dapat dikelola manusia. Ini berdasarkan penelitian Dunbar. Maka pada jarak 5, jumlah orang yang dapat dijangkau adalah 150 pangkat 5. Jadi kira-kira 75 miliar. Faktor 10 lebih besar dari populasi dunia. Jadi ini kalau misalnya saya punya kontak sebanyak 150. Nah, saya ingin menyebarkan satu berita gitu ya. Maka saya sebarkan berita itu ke 150 kontak saya. Nah, saya minta juga semua kontak saya yang mendapat berita dari saya untuk menyebarkannya ke 150 kontak yang mereka miliki. Tapi di sini asumsinya adalah 150 kontak yang mereka miliki beda semuanya dengan 150 kontak yang saya miliki. Gitu ya. Makanya ini cepat sekali ini. Bisa dalam 5 langkah aja ya, dalam 5 tahap penyebaran ya, dia sudah mencapai 75 miliar. Ya, jadi asumsinya seperti itu. Mengapa kok dia cepat sekali? Karena asumsinya ya kontaknya itu beda-beda semua. Ya, tidak ada kontak yang sama. Tapi walaupun ada kontak yang sama pun penyebarannya juga cepat ya. Walaupun mungkin ya tidak secepat ini. Ya. Jadi pada prinsipnya kita dapat menjangkau setiap individu dalam 5 langkah atau kurang yang sesuai dengan hasil eksperimen dunia kecil Milgram. Ini beberapa eksperimen juga dilakukan ya, misalnya si Facebook ya, Mark Zuckerberg itu pernah juga melakukan ini ya, dia menyebarkan satu berita gitu ya ke teman-teman kuliahnya dan berita itu menyebar sangat cepat sekali dalam hitungan jam, padahal dia menyampaikannya pada tengah malam. Ya, tengah malam di pagi harinya ya semua mahasiswa perguruan tingginya itu sudah dapat beritanya itu, ya, sangat cepat sekali. Koefisien clustering dari sebuah node mengukur fraksi dari pasangan node tetangga yang terhubung satu sama lain. Nah, ini kita akan cari segitiga nih kaitannya dengan koefisien clustering ya. Jadi tadi tidak ada hub ya, tetapi jaraknya pendek. Ya. Nah, sekarang yang koefisien clustering ada segitiga atau tidak? Nah, adanya link antara dua tetangga menutup segitiga dengan node fokus, sehingga koefisien clustering juga dapat diartikan sebagai fraksi segitiga yang berpusat pada node fokus atau probabilitas penutupan segitiga. Pada jejaring acak, probabilitas pasangan tetangga dari sebuah node mempunyai link adalah P. Karena probabilitas link adalah sama untuk setiap pasang node, terlepas dari apakah mereka memiliki tetangga yang sama atau tidak. Ya, jadi ketika misalnya ada 3 node gitu ya, sudah ada 2 link. Nah, yang pasang node terakhir itu ya, yang belum mempunyai link itu ya, apakah dia akan mempunyai link ya? Kalau kita toss coin tadi ya, nah itu tidak bergantung dari apakah sudah ada link-link lain ya. Jadi apakah akan membentuk segitiga atau tidak? Itu kalau dalam jejaring acak tidak diperhatikan. Ya, tidak ada perhatian sama sekali ya, tidak diperhitungkan sama sekali ya. Jadi ya benar-benar acak dengan probabilitas P gitu aja. Secara alami koefisien clustering node individu mungkin menyimpang sedikit dari P, tetapi nilai rata-rata di semua node dekat dengan P. Kita telah amati bahwa P adalah angka yang sangat kecil jika kita ingin menggambarkan jejaring yang nyata.
dan tidak padat melalui model Erdős-Rényi. Tadi kesimpulan awal kita tadi ya mengenai kepadatan tadi ya, bahwa P-nya itu kecil. Nah, sebaliknya kita tahu bahwa jejaring sosial nyata memiliki clustering yang tinggi. Nah, jadi koefisien clusteringnya tinggi. Jadi kalau kita menggunakan probabilitas P, padahal probabilitas P-nya kecil, maka koefisien clusteringnya juga rendah ini. Kalau nilai P-nya kecil, koefisien clusteringnya rendah. Nah, padahal kalau di jejaring nyata, koefisien clusteringnya itu tinggi. Jadi di sini ada kontradiksi itu ya. Oleh karena itu secara tidak linear jejaring acak itu agak padat atau memiliki sedikit segitiga ya. Jadi jejaring Claystedt itu hanya bisa dia tidak padat ya. Dia tidak padat ya, tetapi segitiganya jumlah segitiganya sedikit ya, atau dia agak padat tetapi banyak segitiga. Nah, jadi itu ya harus dipilih salah satu gitu ya. Harus dipilih satu. Apakah yang tidak padat ya, atau yang banyak segitiga. Ya. Jadi ini kelemahan yang kedua. Ya, kelemahan yang kedua. Ada dua kelemahan tadi ya. Jadi tidak ada hub dan sedikit segitiga. Ya, itu apa ya hasil analisa kita dari model jejaring acak. Nah, sekarang model yang lain, small world ya. Pada tahun 1990-an dan Ken Jewett dan Stephen H. Strogatz memperkenalkan model small world, juga dikenal dengan model World-Strogatz yang menghasilkan jejaring dengan kedua fitur, jalur pendek dan clustering tinggi. Ya, jadi ini Watts dan Strogatz ini mencoba membangun model baru gitu ya, yang setidaknya memiliki kedua fitur, yaitu jalur pendek dan clustering tinggi. Clustering tinggi itu jadi banyak segitiga. Nah, ide mereka adalah memulai dari jejaring seperti kisi, dengan semua node memiliki jumlah tetangga yang sama, seperti kisi heksagonal. Nah, ini contohnya seperti ini, heksagonal. Jadi, setiap node mempunyai jumlah tetangga yang sama, kecuali yang di pinggir-pinggir gitu ya. Kalau yang di tengah-tengah itu jumlah tetangganya sama. Nah, tapi ini kalau jaring kisi ini awalnya ya, jaring kisi seperti ini, jalurnya tidak pendek ya. Kalau dari ujung ke ujung, misalnya dari kiri atas ke kanan bawah ini cukup jauh nih jalurnya. Jadi tidak pendek ini. Jejaring seperti itu memiliki koefisien clustering rata-rata yang tinggi. Nah, ini kelihatan banyak segitiga. Ya, ada banyak segitiga di sini. Jadi jejaring ini koefisien clusternya sudah tinggi. Cuma jalurnya yang masih panjang. Karena setiap pasangan node tetangga yang berurutan dari setiap node terhubung membentuk segitiga dalam loop. Nah, sekarang bagaimana mengatasi jarak yang masih panjang ini? Nah, yang mengatasinya ada di gambar sebelahnya. Dia bikin shortcut untuk memperpendek jaraknya ya, tadi. Ya, jejaring small world memiliki rata-rata panjang jalur pendek yang tinggi. Ini kelemahannya tadi ya, di kisi awal tadi ya, kisi jejaring kisinya tadi ya. Misalnya, node di sisi berlawanan dari kisi hanya dapat dicapai melalui jalur yang melintasi banyak link. Jarak antar node bagaimanapun dapat dikurangi secara signifikan dengan membuat beberapa jalur pintas atau shortcut gitu ya. Link yang menghubungkan bagian-bagian dari jejaring yang awalnya berjauhan satu sama lain. Ya, jadi cara untuk membuat jalurnya jadi pendek ya buat shortcut tadi. Nah, bagaimana cara membuat shortcutnya ini? Membuat shortcutnya dapat dilakukan dengan memilih beberapa link awal secara acak. Jadi kita pilih satu link secara acak ya, dan mempertahankan salah satu ujung link dan mengubah ujung link lainnya dengan node yang dipilih secara acak di antara semua node itu. Jadi kita pilih link secara acak satu node. Ya, link itu kan menghubungkan dua node ya. Satu node tetap, satu node lagi kita ubah ke node lain yang dipilih secara acak. Nah, ini prosedur dinamakan rewiring ya. Secara formal, prosedur rewiring mengubah salah satu ujung link berlaku untuk setiap link jejaring dengan probabilitas rewiring P. Jadi kita ambil satu link secara acak. Nah, kita tentukan dulu ini akan diubah ujungnya atau tidak, itu dengan menggunakan probabilitas P kayak tadi. Kalau tadi akan dibentuk link atau tidak tadi ya di jejaring acak model Gilbert tadi. Kalau ini ya akan diubah ujungnya atau tidak. Jadi menggunakan probabilitas P juga, probabilitas rewiring.
jumlah link yang diubah atau di rewired sebanding dengan probabilitas rewiring. Jadi nanti jumlahnya yang diubah sebanding dengan nilai P-nya. Jadi kalau P-nya kecil ya jadi jumlah yang diubah sedikit. Kalau P-nya besar jadi jumlah yang diubah banyak. Seperti itu. Nah, model Watts-Torgat pada dasarnya mampu menghasilkan dengan tingkat keacakan yang sesuai jejaring yang dilengkapi dengan dua fitur yang diinginkan. Jalur pendek, clustering tinggi. Jadi ada banyak segitiga, tapi ya, tidak dapat menghasilkan hub. Nah, ini berarti ada satu kelemahan. Kalau jejaring acak tadi ada dua kelemahan tadi ya. Tidak ada hub dan tidak ada segitiga. Ya, dia cuma jalurnya pendek aja. Ya, tetapi tidak ada hub, tidak ada segitiga. Nah, kalau yang jalur small world sudah sedikit lebih baik. Ya, dia jalurnya pendek, ada segitiga banyak, ya, cuma tidak ada hub-nya. Distribusi derajat beralih dari kisi awal, di mana semua node memiliki derajat yang identik, ke jejaring acak dengan jumlah node dan link yang sama, di mana derajat terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Ya. Karena sifat awal dari kisi itu ya, derajatnya mirip-mirip, ya. Ketika link-nya cuma diubah aja ya, tidak ada penambahan link ya, ataupun pengurangan link ya. Artinya derajat setiap node pun juga tidak jauh berbeda ya, paling nambah sedikit atau berkurang sedikit, tapi tidak akan jauh berbeda ya, pengurangan atau penambahannya masih terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Oleh karena itu untuk setiap nilai probabilitas rewiring P, semua node memiliki derajat yang mirip. Artinya nanti kalau dibangun distribusi derajatnya ya akan membentuk kurva lonceng ya kayak tadi. Nah, kita membutuhkan beberapa bahan model lain untuk menjelaskan munculnya hub ini. Nah, jadi sekarang tinggal satu kelemahan itu ya. Bagaimana menghasilkan hub? Itu yang belum terpecahkan di model kita ini. Jadi, model-model selanjutnya itu akan mencoba memecahkan kelemahan ini. Ini model berikutnya adalah model konfigurasi. Nah, hub tadi kan kaitannya dengan distribusi derajat tadi ya. Nah, jadi distribusi derajatnya itu heterogen. Ya, kalau heterogen ya berarti ada hub seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah punya distribusi derajat? Nah, terus dapatkah kita membangun jejaring yang node-nya memiliki distribusi derajat yang sama persis? Ya, jadi kita buat dulu distribusi derajatnya. Ya, terus baru kita bangun jejaringnya. Sebuah solusi sederhana disediakan oleh model konfigurasi. Model ini sebenarnya mengejar tujuan yang lebih ambisius, menghasilkan jejaring yang node-nya memiliki rentetan derajat semaunya. Dengan node 1 memiliki derajat K1, node 2 memiliki derajat K2, dan seterusnya. Rentetan derajat dapat dihasilkan dari distribusi tertentu yang ingin kita reproduksi, atau dapat diambil dari node jejaring nyata. Setelah kita mereproduksi rentetan semua derajat node, kita harus mereproduksi distribusi derajat yang sesuai juga. Ya. Jadi kita punya dulu distribusi derajatnya ya, entah itu kita buat sendiri ya, atau kita ambil dari jejaring nyata. Nah, kemudian kita buat jejaringnya. Caranya adalah kita punya satu set node dan rentetan derajatnya ya. Jadi kita punya sekian node gitu ya, dan kita punya derajat-derajatnya ya. Langkah pertama adalah menetapkan ke setiap node sejumlah staf sesuai dengan derajat node. Ya, jadi kita kan sudah punya node 1 sekian derajat, node 2 sekian derajat, node 3 derajatnya sekian gitu. Nah, kita buat dulu node-nya itu ya, buletan node-nya kita buat, terus untuk link-nya itu link yang terputus atau istilahnya di sini adalah stub. Jadi sebuah link hanyalah sebelah stub hanyalah link yang menggantung yang memiliki node sebagai salah satu ujungnya, tetapi belum terhubung ke tetangganya. Jadi link yang terputus ibaratnya ya, dia belum terkoneksi ke node yang lain, baru terkoneksi ke sebuah node saja. Ya, jadi satu ujungnya terkoneksi ke node, satu ujung yang lain belum terkoneksi. Itu adalah stub. Ya. Nah, kemudian jejaringnya dibangun dengan langkah-langkah iteratif berikut. Sepasang stub dipilih secara acak. Jadi dua stub dipilih secara acak. Gitu ya. Stub yang dipilih digabungkan satu sama lain, ya, disambungkan satu sama lain, membentuk link antara node yang melekat pada stub. Nah, akhirnya
Kalau 2 stub kita sambungkan, ya, maka dia akan bentuk link. Ya. Nah, ini iterasi ini kita ulangi terus sampai semua stub bergabung atau terhubung secara berpasangan. Jadi tidak ada stub lagi, ya, tidak ada link yang gantung ya, lagi ya, yang terputus gitu ya. Semuanya sudah membentuk link utuh. Nah, sekarang misalkan fitur yang kita sedikit adalah koefisien clustering rata-rata. Dapatkah struktur clustering dari jejaring sosial nyata dijelaskan oleh distribusi derajatnya? Apa yang perlu kita lakukan adalah menghitung koefisien clustering dari sejumlah konfigurasi acak yang cukup. Memperoleh rata-rata dasar error, memeriksa apakah nilai ukuran dalam jejaring asli kompatibel dengan perkiraan jejaring acak dalam batas kesalahan. Jadi ini kita perlu hitung ya koefisien clusteringnya, apakah dia menghasilkan koefisien clustering yang tinggi ya untuk membentuk segitiga tadi ya. Ya, untuk membentuk segitiga. Karena kan kalau tadi berdasarkan distribusinya tadi kan kita sudah tahu ya dia menghasilkan hub ya, pasti menghasilkan hub. Tapi apakah dia menghasilkan segitiga? Ya, jadi jika koefisien clusteringnya itu nilainya mendekati ya jejaring aslinya ya, maka kita simpulkan segitiga ada dalam jejaring dalam batasan derajat. Tetapi biasanya jauh lebih besar dari perkiraan acak tadi. Ini ya standar error-nya ya. Standar error-nya jauh lebih besar dari perkiraan acak seperti yang biasa terjadi. Pola link jejaring tidak bisa acak. Link harus dihasilkan dari mekanisme yang mendukung pembentukan segitiga. Jadi dengan model konfigurasi ini ternyata walaupun ada kemungkinan terjadi segitiga, tetapi itu kemungkinan yang kecil biasanya ya. Justru biasanya adalah jarang sekali terjadi segitiga. Jadi model konfigurasi ini yang ditujukan untuk menghasilkan hub, ya dia bisa menghasilkan hub, tetapi justru segitiganya tidak terbangun, segitiganya jadi hilang. Nah, kita butuh model yang baru, namanya preferential attachment ini. Nah, preferential attachment ini jadi kalau di sini node-nya nanti ini ya tidak dianggap sama. Kalau di awal tadi kan node dianggap sama semua ya, egaliter tadi ya, prinsip egaliter. Nah, preferential attachment ini nanti ada beberapa model di dalamnya ya yang berdasarkan preferential attachment. Model yang dieksplorasi sejauh ini bersifat statis. Ya, jadi node-nya sudah ditentukan di awal. Sekian node. Nah, kalau di sini jadi semua node jejaring ada sejak awal. Yang kita lakukan hanyalah menambahkan atau mengubah link di antara node tersebut. Jejaring nyata sebaliknya, biasanya dinamis. Node dan link muncul dan menghilang. Kelemahan lain dari model jejaring yang kita pelajari sampai saat ini adalah model tersebut tidak dapat menjelaskan keberadaan hub. Jika kita ingin mendapatkan hub, maka perlu memperkenalkan mekanisme yang menyokong beberapa node daripada node lainnya. Mekanisme seperti itu disebut preferential attachment. Jadi di sini node-nya jadi tidak menerapkan prinsip egaliter lagi, tapi ada preferentialnya. Dalam bahasa jejaring, node yang populer adalah node dengan derajat tinggi, menandakan bahwa ia memiliki banyak tetangga. Preferential attachment berarti bahwa node tingkat tinggi memiliki probabilitas tinggi untuk menerima link baru. Ya, jadi dengan adanya preferential attachment ini, link akan cenderung untuk memilih node yang derajatnya tinggi. Ya, jadi kalau node derajat tinggi akan probabilitas untuk terbentuk node-nya juga tinggi. Jadi kalau tadi di jejaring acak kan sama, probabilitas untuk terbentuk node-nya kan sama, P itu nilainya P. Kalau ini enggak, beda-beda tergantung dari derajatnya. Model pertumbuhan jejaring paling terkenal yang menggabungkan preferential attachment diusulkan oleh Banabasi dan Albert tahun 1999 dan dikenal sebagai model Banabasi Albert atau model BA atau model preferential attachment. Ya, ini model Banabasi Albert ya. Ini adalah kombinasi sederhana dari pertumbuhan dan preferential attachment. Jadi kalau di model ini sifatnya dinamis ya. Di setiap langkah, node baru ditambahkan dan dilingkan ke beberapa node yang ada. Jadi, awalnya sudah ada jejaring dulu ya, jejaring awal ya, yang mungkin sudah punya hub di situ. Ya, node dengan derajat tinggi.
Nah, probabilitas node baru dilampirkan atau dilingkan ke node lama ya sebanding dengan derajat node lama. Jadi kita tambahkan node baru ya. Nah, node baru ini akan kita linkkan ke node-node yang lama. Nah, probabilitasnya berapa? Node probabilitasnya beda-beda. Kalau node yang lamanya itu derajatnya tinggi, probabilitasnya tinggi juga. Kalau node yang lama itu derajatnya rendah, ya dia probabilitasnya rendah juga. Ya. Dengan cara ini, node dengan derajat 100 kali lebih mungkin menerima link baru daripada node dengan derajat 1. Ya, ini ya. Jadi makanya akan terbentuk hub. Model BA menggunakan preferential attachment linear. Ini ada keterbatasan ini model BA pada Basi Albert ini. Karena probabilitas link sangat proporsional dengan derajat node aja. Jadi setiap kali kita nambahkan node baru, maka derajat linknya itu juga bertambah secara linear. Ya, bertambahnya secara linear ya. Selain ketergantungan pada preferential attachment linear, model BA juga memiliki keterbatasan lain. Model ini menghasilkan pola tetap untuk distribusi derajatnya. Jadi distribusi derajatnya itu sangat bergantung dari distribusi derajat jejaring awalnya. Ya. Jadi kalau distribusi jejaring awalnya homogen ya jejaring yang dibentuk homogen juga. Tapi kalau jejaring derajat awalnya itu sudah heterogen ya dia akan membentuk jejaring yang heterogen juga. Hub adalah node tertua, node baru tidak dapat mengalahkannya dalam derajat. Jadi yang jadi hub cuma node yang tua-tua saja, node baru nggak bisa jadi hub. Jadi node yang lama ya, node yang di jejaring awalnya aja. Tidak menciptakan banyak segitiga. Nah ini segitiga tidak diperhatikan, maka ya bisa ada segitiga, tetapi tidak banyak ternyata. Node dan link hanya ditambahkan, jejaring nyata juga dapat dihapus. Karena setiap node terhubung ke node yang lebih lama, jejaring hanya terdiri satu komponen yang terhubung. Ya. Kalau jejaring nyata biasanya ada komponen-komponen yang terpisah. Ya, itu keterbatasannya. Nah, ada model lain, model daya tarik. Ini masih tergolong dalam preferential attachment, ya, model daya tarik. Daripada memiliki probabilitas yang sangat proporsional dengan derajat, kita dapat sedikit memodifikasi aturan. Ide awalnya dikemukakan oleh Derek de Solapes ya, dalam konteks jejaring citation. Adalah bahwa sebuah node menerima link karena derajatnya, tetapi juga karena memiliki daya tarik intrinsik. Nah, dalam model daya tarik, probabilitas link sebanding dengan jumlah derajat dan konstanta daya tariknya. Ya, jadi memperhitungkan tidak hanya jumlah derajat saja, tetapi juga konstanta daya tarik. Ini model Derek de Solapes ya, model daya tarik. Nah, kemudian ada model lain, model fitness ini masih atau golong preferential attachment juga. Untuk memberikan kemungkinan node baru menjadi hub, Bianconi dan Barabasi mengusulkan model fitness, di mana setiap node memiliki daya tarik sendiri yang disebut fitness. Jadi mirip dengan model daya tarik tadi ya. Model fitness adalah fitur intrinsik dari node. Nilai itu tidak berubah seiring waktu. Probabilitas link sebanding dengan perkalian dari derajat dan fitness node target. Node dengan nilai fitness terbesar pada akhirnya mencapai derajat terbesar, terlepas dari kapan node tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Jadi bedanya di sini dengan antara model fitness dan model daya tarik ya. Jadi probabilitasnya sebanding dengan perkalian dari derajat dan fitness node target. Kalau tadi model daya tarik tadi tidak menggunakan perkalian ya. Jadi dia hanya sebanding dengan derajat dan daya tariknya ya, dengan daya tariknya. Kalau ini perkalian derajat dan fitness-nya. Ya, ini modelnya agak beda sedikit. Ya. Model lain, ini ada model random walk. Dalam model BA ya, pada Basi Albert, segitiga jarang terbentuk. Ya, ini jadi untuk mengatasi ini ya, tidak terbentuknya segitiga. Untuk meningkatkan produksi segitiga, perlu diperkenalkan mekanisme yang mendukung pembuatan link antara node dengan tetangganya yang sama. Ya, jadi di sini ya mirip yang digunakan di media sosial ya. Kalau kita baru buat akun di media sosial, biasanya akan ditawari apakah Anda mungkin Anda ini ya punya teman dulu ya, punya teman kayak di Facebook kita Anda punya teman, nanti akan disarankan ya apakah Anda ingin berteman dengan si X ya. Nah, mengapa disarankan itu? Karena X-nya ini ternyata berteman dengan teman kita. Ya, nah kalau kita juga akan kita
berteman dengan X, maka akan terbentuk segitiga. Nah, ini yang akan ditiru ini ya, ditiru. Jadi dia mendukung pembuatan link antara node dengan tetangga yang sama. Jadi kalau di sini probabilitasnya akan naik kalau dua link tadi, dua node tadi mempunyai tetangga yang sama. Ya, jadi kalau sebelumnya kita ingin membuat link itu kan tidak terpengaruh oleh tetangganya itu ya. Nah, sekarang ini dicek dua node tadi, kalau mempunyai tetangga yang sama probabilitasnya naik. Ya, sehingga kemungkinan untuk terjadi segitiganya tinggi. Ya. Pembentukan segitiga melalui penambahan link disebut triadic closure dan mungkin merupakan mekanisme utama untuk menjelaskan pembentukan link di jejaring sosial. Ini mirip sekali yang di jejaring sosial. Ide model random walk adalah bahwa selain membuat koneksi acak, kita juga melink ke tetangga dari tetangga baru di jejaring sosial ke teman dari teman baru. Nah, jadi idenya memang berasal dari jejaring sosial ini model random walk tadi ya. Model yang lain model copy. Di jejaring sosial, triadic closure menyarankan bahwa seseorang menyalin kontak orang lain. Skenario ini ditangkap oleh model copy. Ya, jadi kalau tadi di model random walk itu kita cari ya apakah punya tetangga yang sama. Gitu. Kalau ini sedikit beda langkahnya ya, walaupun hasilnya mungkin mirip ya. Bedanya adalah melakukan pengkopian ini tetangga ya, atau kontak. Kalau di sini kontak ya, kita mengcopy tetangga. Ini mirip dengan model random walk yang dibahas sebelumnya. Sebuah node baru terhubung ke node lama yang dipilih secara acak dengan beberapa kemungkinan atau ke tetangganya. Namun tidak ada triadic closure dalam model copy. Node baru tidak terlink secara bersamaan ke node dan beberapa tetangganya. Ya, tapi kelemahan dari model copy ini, kita bisa mempunyai hub tetapi sedikit segitiganya karena kita cuma ngopi dari kontak lainnya aja ya. Kalau model copy ini tidak memperhitungkan tetangga. Beda dengan random walk tadi. Random walk tadi kan ngecek apakah punya tetangga yang sama atau tidak. Kalau iya, probabilitasnya jadi naik gitu ya. Kalau model copy kita cuma ngopi. Nah, kalau cuma ngopi ini belum tentu bisa terbentuk tetangga. Belum tentu bisa terbentuk segitiga. Ya, dan ternyata ya, hasil analisanya pun juga demikian, hanya sedikit segitiga, walaupun ada banyak hub. Model yang lain lagi adalah model ranking. Nah, model ini mudah dipahami ya, karena ini untuk pembentukan hub ini ya, untuk pembentukan hub. Jadi hub itu kan node yang populer. Nah, popularitasnya kan bisa kita ranking. Gitu ya. Dalam pengaturan realistis, lebih umum untuk memiliki persepsi tentang nilai relatif sesuatu daripada nilai absolutnya. Klaim bahwa kita dapat meranking node dari suatu jejaring berdasarkan variabel tertentu, misalnya derajat atau usia, dengan demikian lebih dapat dipercaya daripada klaim bahwa kita dapat memperkirakan nilai variabel secara akurat. Ini adalah ide yang jadi dasar model ranking. Jadi node-nya kita urutkan, kita ranking ya. Kita menyimpan node diurutkan berdasarkan salah satu propertinya, misalnya derajatnya. Yang paling gampang adalah derajatnya atau bobotnya. Atau kemarin kita sudah pelajari juga ada ini ya. Ada pagering, ya, pagering itu juga bisa. Nah, atau properti yang lain bisa selama bisa diurutkan, ya, bisa digunakan untuk dasar pengurutan. Kemudian kita milih node untuk menerima link baru dengan sebanding suatu pangkat kebalikan dari peringkat mereka. Jadi kalau peringkat 1 maka dia akan kemungkinan besar untuk menerima link. Tapi kalau peringkat terakhir ya kemungkinan kecil untuk menerima link. Node teratas akan memiliki peluang tertinggi untuk menerima link, diikuti oleh node peringkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu beberapa model ya, yang kita pelajari hari ini ya. Ya, jadi tetap ternyata ya masing-masing model pasti punya kelemahan. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini pun belum ada model yang bisa memodelkan jejaring dunia nyata secara baik. Masing-masing model pasti punya kelemahan. Jadi kalau kita ingin ada hub ternyata tidak terbentuk segitiga. Kita ingin banyak segitiga, ternyata jarak rata-ratanya jadi jauh. Nah, jadi ketika kita ingin ada satu fitur, ternyata fitur yang lain jadi hilang. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini masih memungkinkan kita untuk membangun model-model jejaring yang baru, yang
yang bisa lebih mirip dengan jejaring sosial dunia nyatanya. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Oh ya, kalau biasanya ini ya, setelah teori, pertemuan berikutnya praktek ya. Tapi karena masih ada 2 topik lagi yang perlu disampaikan, mungkin prakteknya akan saya gabungkan di terakhir aja. Karena ini kalau untuk prakteknya, kalau yang ini ya cuma ini aja, ini membuat jejaring dengan model-model yang ada. Di modul Network X sudah disediakan semuanya. Kita tinggal pakai. Ya. Jadi gampang. Prakteknya gampang ya. Sudah disediakan semuanya, kita tinggal pakai aja. Kita mau bangun jejaring pakai model apa? Ada. Model acak ada. Model Barasi Albert ada. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi kita tinggal pakai aja. Nah, cuma nanti ada beberapa topik, ada 2 topik ya yang masih perlu kita pelajari. Jadi untuk prakteknya saya geser di terakhir, pertemuan terakhir. Oke, ada pertanyaan